Witing tresno jalaran soko kulino adalah ungkapan dalam bahasa Jawa yang memiliki arti cinta tumbuh karena terbiasa. Witing berarti permulaan, tresno artinya cinta, jalaran adalah karena atau sebab, soko berarti dari, dan kulino artinya terbiasa. Ada juga yang memelesetkan menjadi witing tresno jalaran oro ono sing liyo, yang berarti cinta tumbuh karena tidak ada yang lainnya. Pertemuan yang menjadi lantaran cinta hanya dengan orang itu-itu saja. Mungkin bisa dibilang cinlok kali ya, alias cinta lokasi. Memang benar, cinta bisa muncul dikarenakan sering bertemu, bersama, berinteraksi, menjalani waktu demi waktu dalam ruang yang sama. Entah karena terpaksa, kewajiban, sukarela, atau sekedar mengisi hari tanpa tujuan tertentu di awalnya. Bermula dari iseng dan tak sengaja, tak menargetkan apapun, muncullah rasa terbiasa dan akhirnya suka. Bukan hanya pada manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti hewan peliharaan, tapi rasa cinta juga bisa tumbuh pada suatu aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan. Berawal dari paksaan karena ada kewajiban yang ditanggungkan, bila dijalani terus-menerus akan menjadikannya sebagai kebiasaan. Kemudian akan merasa ada yang kurang bila sesuatu itu tidak ada. Tak lengkap hidup bila tanpa kehadirannya. Apalagi jika sesuatu itu akhirnya disadari sebagai hal yang penting dan amat dibutuhkan dalam kehidupannya. Orang-orang di masa dulu banyak yang menikah melalui perjodohan dari orang tua. Mereka tak saling mengenal satu sama lain. Jangankan kenal, berjumpa sebelumnya pun tidak pernah. Mereka baru bertemu pada saat lamaran atau bahkan saat pernikahan dilangsungkan. Meski begitu, pernikahan mereka bisa langgeng hingga maut memisahkan. Walau ada juga yang kemudian berpisah di jalan masing-masing. Poinnya adalah dua insan yang berbeda, yang tidak mengenal, bisa merajut benang-benang kasih tanpa melalui proses berpacaran. Sebagaimana dalih aktivis pacaran pranikah, asal punya komitmen bersama, setiap hari bisa dijalani dengan cinta. Meski canggung di awal, lama-lama rasa akan tumbuh dan berkembang karena disiram dengan curahan perhatian dan dipupuk kasih sayang. Dengan tujuan yang satu, dua orang asing yang dipersatukan dalam ikatan pernikahan suci akan belajar saling memberi dan menerima. Segala kekurangan pasangan diterima sepaket dengan kelebihan yang dimiliki. Melewati hari demi hari dengan berbagai rintangan, ujian dan cobaan kehidupan, cinta pada pasangan akan terus tumbuh, disadari atau tidak. Dalam biduk yang sama, suami menjadi nahkoda yang memimpin lajunya kapal, mengarahkan ke jalur sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan sang istri memberi dukungan, semangat, tenaga, dan apapun yang bisa membantu kapal yang dinahkodai suami bisa terus melaju. Keduanya sama-sama memiliki peranan penting, saling mengisi dan melengkapi. Mencintai pasangan dan menjadikannya sebagai belahan jiwa yang tanpanya diri tak utuh. Pasangan yang senantiasa bersama bukan hanya fisik semata, tetapi benar-benar ada di kala apapun. Melewati suka duka bersama dengan tetap mengingat komitmen yang dibangun akan menempa cinta menjadi semakin tumbuh. Terlebih lagi, bila rasa itu dilandaskan cinta pada Sang Maha Kuasa, menjadikan kekasih halal kita sebagai partner dalam dakwah. Dakwah adalah kewajiban muslim, suatu kewajiban yang dirasa banyak orang sebagai sesuatu yang berat. Wajar memang, dikarenakan dunia kapitalis telah merasuk ke seluruh persendian kehidupan. Urat nadi yang mengalir di dalam tubuh telah tercelup dalam kubangan nilai-nilai sekuleris. Itu semua menjadi tantangan dakwah yang mampu membuat seorang muslim memilih mundur dari jalan ini. Meski berat, bukan berarti tak bisa. Semua bisa, asalkan mau melakukannya. Dakwah terasa seperti beban,
Dakwah memang sebuah kewajiban. Paksakan saja. Lama-lama akan terbiasa hingga menjadi sebuah kebutuhan. Bila sudah begitu, maka akan terasa nikmat menjalaninya. Beban atau tidak, sebenarnya bisa dikelola dengan mengingat bahwa ini kewajiban dari Allah yang ganjarannya luar biasa. Insya Allah semua beban akan terasa ringan. Dunia tak membebani, sebab akhirat adalah sebenarnya tujuan pasti. Dakwah yang awalnya terasa asing, berat, sulit, membebani, dan perasaan-perasaan negatif lainnya seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan hingga kebutuhan dan kecintaan. Kuncinya adalah pada kemauan yang dilandasi kesadaran akan statusnya di dunia. Maukah kita membiasakan diri dalam aktivitas dakwah atau melewatkannya begitu saja? Maukah menumbuhkan rasa cinta pada dakwah yang memberikan kebaikan, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak? Hidup memiliki banyak pilihan, mencintai atau dicintai, meninggalkan atau ditinggalkan. Jika mencintai kebaikan, maka Allah akan memudahkan jalan untuk menempuhnya. Jika hamba mencintainya, maka dia akan lebih mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang-orang yang dicintai dan kepada yang tidak dicintai, namun tak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Maka barang siapa yang Allah berikan agama, berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab.